Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Gunung Argopuro. Cerita ini ditulis oleh Afif Hayu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Gunung Argopuro. Argopuro hari kedua. Udara ketinggian 2500 mdpl tidak hanya tipis tapi juga dingin. Dinginnya menusuk tulang, dinginnya menyimpan janji buruk. Alma mematikan senter kepalanya dan mendongak. Menarik napas kuat tenaga, langit malam itu seharusnya menampilkan hamparan bintang yang menakjubkan, seperti yang selalu dibanggakan pemandu mereka, Rifki. Namun malam ini langit adalah lapisan tebal berwarna abu-abu gelap, seolah tertutup rapat tanpa satupun celah cahaya bulan. Gawat, kabutnya makin turun. Bisik Raka yang berjalan di belakangnya, suaranya terdengar tercekat. Alma tahu kabut itu bukan kabut biasa, kabut itu terlalu berat, terlalu pekat, dan ia memiliki bau aneh. Bau tanah basah bercampur aroma logam. Semenjak mereka mendirikan kemah di jalur yang seharusnya aman ini, perasaan tidak nyaman itu mulai menggerogoti. Itu bukan hanya kelelahan, itu adalah rasa diawasi. Tiba-tiba suara Fahri memecah keheningan di kegelapan belakang. Tunggu, ada yang aneh dengan tali green melt gue. Mereka berdelapan berhenti, senter Raka menyinari Fahri yang menatap jijik ke peralatan pendakiannya. Tali tebal berwarna merah menyala itu kini basah, bukan oleh embun atau air hujan, tapi oleh cairan hitam pekat yang tampak seperti oli. Apaan tuh? Getah? Bukan, ini berminyak lunak dan dingin sekali. Sebelum ada yang sempat menganalisis lebih jauh, sebarotakan keras memecah keheningan. Bunyi itu berasal dari jurang di sebelah kiri mereka. Di balik deretan semak Edelweiss layu, 8 pasang mata terbelalak. Senter-senter di kepala mereka serentak menyorot ke arah suara. Dan di antara celah bebatuan licin, mereka melihatnya sepasang sepatu boot kulit yang familiar. Itu adalah milik Harina, salah satu pendaki tercepat di kelompok mereka, yang seharusnya memimpin jalan di depan Rian dan Reval. Sepatu itu bergulir pelan, lalu tiba-tiba ia melayang sedikit ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat sebelum hilang sepenuhnya di telan jurang yang menganga. "Karina!" teriak Alma, hanya keheningan yang menjawab. Keheningan yang diikuti oleh angin dingin yang membawa serta untuk sesaat. Suara samar-samar seperti tawa yang melengking datang dari puncak yang jauh. Pendakian telah dimulai dan Maut memilih untuk yang pertama. Papan nama kayu gerbang Taman Nasional Argopuro terlihat lusuh, seolah waktu dan kelembapan pegunungan telah berusaha menghapuskan. Tepat di bawah nama taman, seorang menggoreskan simbol tengkorak kecil dengan cat merah yang sudah memudar. Pukul 10 pagi matahari sudah tinggi, tetapi sinarnya terasa dingin. 8 pendaki itu berkumpul, bersemangat dan berisik, kontras dengan kesunyian hutan di sekeliling mereka. Raka sang ketua kelompok memeriksa daftar peralatan dengan wajah serius. Di sebelahnya Alma, satu-satunya yang membawa kamera DSLR profesional. tertawa sambil mengambil foto selfie dengan latar belakang gerbang.
Oke, perhatian semua. Kita punya 4 hari. Ingat, Argopuro bukan Bromo. Jangan ada yang bertingkah bodoh. Rifki, pemuda yang ditugaskan sebagai pemandu internal karena pengalamannya menepuk pundak Raka. Santai aja bos, gue udah hafal jalur luar kepala. Kita cuma perlu sampai ke danau taman hidup sebelum gelap. Danau taman hidup? Luna menyeringai, mengencangkan tali carrier di punggungnya. Aku dengar di sana ada hantu perempuan yang suka berenang telanjang. Candaan itu disambut tawa kecil kecuali Fahri. Ia hanya diam, sibuk mengatur ulang headlampnya. Fahri adalah yang paling tenang dan terkadang paling pesimis di antara mereka. Rian dan Reval, 2 sahabat karib yang selalu ceria, sudah berjalan di depan, beradu cepat melintasi jalur setapak pertama. Hei Karina, tungguin dong, jangan ngebut. Karina yang memang dikenal paling atletis, hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Sudah beberapa puluh meter di depan, dia adalah pendaki yang paling fokus pada tujuan, seolah puncak adalah satu-satunya hal yang penting. Saat mereka mulai bergerak mengikuti Karina, Rifki berhenti sejenak. Ia menyentuh tanah lalu menatap ke langit yang pagi itu masih biru bersih. Ada apa, Rif? Rifki menggeleng perlahan. Gak tahu, perasaan gue aneh. Harusnya Argopuro hari ini lebih panas, tapi hawanya dingin sekali. Dingin yang mati. Raka menepuk bahu Rifki. Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin kita terlalu lama di kota. Ayo, Karina udah hilang di telan belokan. Mereka kembali berjalan. Hutan pinus yang tadinya rapat perlahan berubah menjadi hutan tropis yang lebih gelap dan lembab. Di sepanjang jalan setapak tidak ada jejak pendaki lain, hanya mereka berdelapan. 1 jam kemudian. Tunggu Rifki, ini jalur apa? Kok kita malah masuk ke area rawa? Rifki menatap kompas di pergelangan tangannya. Jarum kompas itu yang seharusnya menunjuk ke arah utara, kini berputar-putar tak tentu arah seperti gasing. Sial, kompasnya error. Tapi ini bukan jalurnya kak, gue yakin. Kalau begitu putar balik. Fahri cemas. Tepat saat Raka hendak memanggil Rian dan Reval yang sudah jauh di depan, ia menyadari sesuatu di pohon besar yang batangnya dipenuhi lumut hijau tebal. Tergantung sebuah syal rajutan berwarna merah tua. Syal itu bukan milik siapapun di kelompok mereka. Yang membuat Raka dan Rifki tercengang adalah bentuknya. Syal itu diikat membentuk simpul gantung yang rapi, dan tepat di bawahnya tanah terlihat basah dan gembur, seolah baru saja menelan sesuatu. Mereka belum jauh dari titik awal, tapi rasanya mereka sudah berada ribuan mil jauhnya dari peradaban. Pendakian sudah membawa mereka ke jalur yang salah. Keheningan hutan yang mematikan ini terasa mencekik, terisi hanya oleh desahan napas tegang 5 pendaki, sedangkan yang 3-nya sudah berada di depan. Raka menatap syal rajut merah tua yang tergantung di pohon. Simpulnya sempurna, menggantung tepat di atas tanah gembur yang gelap. Siapa yang suka syal? Tanya Raka, suaranya tercekat. Alma, Luna, Fahri hanya menggeleng. Bahkan Rifki sang pemandu tampak pucat. Kita harus segera cari Karina, Rian, sama Reval, kata Alma, matanya memandang cemas ke jalur setapak yang mulai menghilang di antara pepohonan. Mereka jauh di depan. Kalau ini bukan jalur, mereka bisa tersesat. Justru itu masalahnya. Rifki bilang ini bukan jalur. Karina tidak mungkin salah secepat ini. Dia kan sering kesini. Gue gak pernah masuk ke sini. Jalur resminya aman dari air, dan kompas ini
Bukan error, ada sesuatu yang mengacaukan medan magnet di sini. Kepanikan mulai meluap. Luna mulai menangis pelan, menenggelamkan wajahnya di karirnya. Kita harus mundur. Ini belum terlambat. Kita kembali ke gerbang. Gak bisa. Kita harus cari 3 orang itu dulu. Kalau mereka tahu ini salah jalur, mereka mungkin sudah panik dan berpencar. Raka memandang Rifki dan Fahri. Kita bagi 2. Rifki, lo ikut gue. Kita susul mereka ke depan sebentar. Yang lain tunggu di sini. Jangan dibagi. Kita harus tetap bersama. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau malam tiba, kita semua akan tersesat. Alma, lo pimpin kembali ke pohon besar itu. Tunggu di sana. Kalau gue sama Rifki nggak kembali dalam 1 jam, kalian kembali ke gerbang. Itu perintah. Sebelum Raka dan Rifki melangkah lebih jauh, sebuah benda kecil berwarna perak berkilau menarik perhatian Raka. Benda itu tergeletak di rumput dekat sel merah. Raka mengambilnya. Itu adalah antingan stud kecil perak berbentuk bulan sabit. Ini milik Karina. Dia tidak pernah melepasnya, bisik Alma yang mengenali perhiasan sahabatnya itu. Ketegangan mencapai puncaknya. Bukan hanya salah jalur, bukan hanya kompas rusak, tapi ada bukti nyata bahwa Karina telah melewati tempat yang mencurigakan ini. Dan kemungkinan dia tidak pergi dengan kemauannya sendiri. Ini baru permulaan dan kita sudah terlambat. 1 jam, Alma. Jaga yang lain. Dengan langkah tergesa-gesa dan penuh rasa takut, Raka dan Rifki menghilang ke dalam hutan yang semakin gelap, menyisakan Alma, Fahri, Luna, dan si kembar Rian dan Reval yang masih di depan. Mereka tidak menyadari bahwa pendakian mereka telah berubah menjadi pemburuan. Setiap langkah terasa berat. Raka dan Rifki berjalan cepat, mengabaikan ranting-ranting kecil yang mencambuk kaki mereka. Hutan di sini terasa berbeda, lebih sunyi dan dingin, seolah pepohonan itu enggan mengeluarkan suara. Kita harus lebih berhati-hati, Kak. Rifki menyalakan senternya meskipun hari masih siang. Cahaya senter itu hanya mampu menembus kabut tipis yang mulai turun di antara batang-batang pohon yang menjulang. Kita harus cepat, Rif. Nafas Raka memburu. Ia terus memanggil nama Karina, Rian, dan Reval. Tapi yang terdengar kembali hanyalah gema yang asing, seolah hutan itu mengejek mereka. Tiba-tiba Rifki menarik Raka untuk berhenti. Ia menunjuk ke tanah basah yang baru mereka injak. Lihat. Di sana terlihat jelas 3 pasang jejak sepatu hiking. Ukuran dan polanya menunjukkan sepatu itu milik Karina, Rian, dan Reval. Jejak itu mengarah lurus, namun di satu titik jejak Karina berhenti mendadak. Jejak dia hilang. Tidak hilang. Lihat, ada jejak goresan panjang seperti terseret. Dari sini dia terseret ke arah semak-semak itu. Mereka berdua berjalan ke arah semak belukar yang lebat yang ditutupi oleh tanaman merambat berduri. Setelah menyingkirkan ranting-ranting, mereka menemukan hal yang membuat darah mereka terasa membeku. Di balik semak terdapat sebuah lubang kecil yang tertutup lumut. Mungkin dulunya adalah sumur tua dan gua dangkal. Dan di bibir lubang itu ada noda tebal seperti cat mengering berwarna merah gelap. Darah. Tidak seperti darah terlalu pekat. Tapi lihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam lubang itu tersangkut bagian kecil dari jaket windbreaker biru tua yang digunakan Karina pagi itu. Jaket itu robek di bagian bahu dan robekan itu tidak terlihat seperti robekan yang disebabkan oleh duri atau ranting, melainkan seperti sayatan yang bersih. Dia pasti melawan. Raka merogoh ponselnya meskipun dia tahu tidak akan ada sinyal sama sekali. Aneh. Siapapun yang menariknya, dia tidak mungkin sendirian. Dan di mana jejak yang lain? Rian, Reval, kenapa mereka tidak menolong?
Saat itulah, dari arah mereka tinggalkan, arah tempat Alma dan yang lainnya menunggu, terdengar suara jeritan yang pendek, nyaring dan terpotong. Itu suara Luna. Jeritan itu memecah keheningan hutan dengan horor yang tak terlukiskan. Raka dan Rifki saling pandang, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. 1 jam, kita belum ada 1 jam. Raka mengeram tanpa membuang waktu sedikit pun untuk memikirkan Karina lagi. Raka berbalik, berlari kencang kembali ke tempat mereka meninggalkan teman-teman mereka. Rifki mengikutinya, tetapi sebelum berlari, ia sempat melihat kembali ke lubang itu. Tiba-tiba Rifki melihat sesuatu yang bergerak di celah pohon yang jauh. Sesuatu yang tinggi, kurus dan putih, hampir menyatu dengan kabut. Ketika Rifki memicingkan mata, sosok itu menghilang. Ia menelan ludah. Bukan cuma tersesat, kita sedang diburu. Nafas Raka dan Rifki terasa terbakar. Mereka berlari menembus jalur yang baru saja mereka lewati. Jantung berdebar kencang menandingi gelap kaki mereka. Jeritan Luna meskipun singkat membawa teror yang lebih dingin daripada suasana hutan itu sendiri. Alma, Luna, Fahri! Teriak Raka, suaranya parau. Mereka mencapai pohon besar dengan syal merah gantung. Pandangan pertama Raka mengunci kekosongan. Tidak ada Alma, tidak ada Fahri, dan tidak ada Luna. Tas-tas carrier besar mereka tergeletak berserakan di tanah gembur. Beberapa di antaranya terbuka. Isinya tembarua, botol minum, makanan ringan, dan senter tepat di samping pohon itu di mana mereka seharusnya menunggu. Raka melihat sebuah celurit lipat kecil tergeletak. Gagangnya terbuat dari kayu jati. Itu milik Fahri. Mereka tidak kembali lagi ke gerbang. Mereka diserang di sini. Raka berlari ke tumpukan barang. Ia menemukan kamera di SLR milik Alma. Lensa kamera itu retak dan bodinya penuh lumpur. Raka memungutnya dan melihat ke sekeliling. Di tanah di samping seharusnya tempat Fahri berdiri terdapat jejak perlawanan. Tanah becek itu terciprat dan ada bekas seretan yang jelas mengarah ke lereng bukit yang curam, menuju ke dalam lembah berkabut. Fahri pasti melawan. Tapi kenapa mereka tidak lari? Kenapa barang-barang mereka ditinggalkan? Rifki mendekat ke arah lereng bukit mencari jejak. Lihat ini, Kak. Jejak kaki mereka dan jejak kaki yang lain. Jejak kaki yang lebih besar dan aneh. Rifki menunjuk 3 pasang jejak hiking yang panik. Dan di antara jejak-jejak itu ada cetakan telapak kaki telanjang yang lebar dan dalam. Seolah-olah berat badan yang menginjaknya jauh melebihi berat badan manusia normal. Itu apa? Sesuatu yang menangkap mereka. Sesuatu yang... Ia terdiam, tidak mampu melanjutkannya. Tiba-tiba dari kegelapan lembah di bawah terdengar suara. Itu bukan jeritan, bukan teriakan. Itu adalah dendangan yang lembut, melengking seperti nyanyian sedih dari seorang wanita. Dendangan itu terasa dekat, namun kabut tebal menyembunyikan sumbernya. Raka menarik napas tajam. Luna, itu suara Luna. Jangan, Kak. Itu jebakan. Kalau kita turun, kita akan menjadi target berikutnya. Raka menggeleng, matanya berkobar penuh tekad yang dingin. Alma, Luna, Fahri, dan di depan ada Karina, Rian, Reval. Gue gak bisa ninggalin mereka. Raka memasukkan celurit Fahri ke dalam tasnya, menatap Rifki. Lu kembali ke gerbang. Ceritakan apa yang terjadi, gue akan turun. Kalau gak ada kabar dari gue sampai besok pagi, artinya gue gagal. Rifki memandang wajah Raka, lalu ke hutan yang menakutkan itu. Ekspresi wajahnya berubah dari takut menjadi dingin. Kita udah janji, Raka. 8 masuk, 8 keluar. Kita tidak akan membagi diri lagi. Kalaupun ini maut, kita hadapi sama-sama.
Mereka berdua menukar pandang terakhir. Tanpa berkata-kata lagi, mereka menuruni lereng curam, mengikuti jejak kaki telanjang dan dendang sedih yang kini terasa seperti panggilan kematian. Mereka berdua tersisa, 6 orang telah menghilang di gunung itu. Lembah itu diselimuti kabut yang sangat tebal, bahkan di siang hari. Kabut itu tidak hanya membatasi pandangan, tetapi juga meredam suara, membuat dunia terasa seperti terbungkus kapas basah. Raka dan Rifki berjalan merunduk, mengikuti jejak seretan yang ditinggalkan oleh tubuh Luna, Alma, dan Fahri. Jejak kaki telanjang itu terlihat jelas di tanah lembek, mengkonfirmasi ketakutan mereka bahwa mereka diburu oleh sesuatu yang bukan manusia. Dendangan itu, nyanyian sedih yang melengking semakin kerasa terdengar. Itu Luna, tapi kenapa dia bernyanyi? Dia seharusnya panik. Terlalu merdu untuk orang panik. Dendangan itu seperti memanggil, seperti hipnotis. Tiba-tiba Rifki menghentikan langkah. Ia menunjuk ke arah depan. Di antara kabut menjulang sebuah batu besar yang permukaannya sangat halus dan gelap, seperti batu kali raksasa yang diletakkan di tengah lembah. Di sekelilingnya tumbuh perdu liar dengan daun-daun lebar yang layu. Ini bukan formasi alami. Saat mereka mendekat, mereka melihat celah dari batu itu. Cahaya senter menembus kegelapan, memperlihatkan lorong sempit yang menurun. Tepat di samping lorong, mereka menemukan karpet kecil yang terbuat dari jerami kering dan tumpukan pakaian kotor. Itu adalah sweater abu-abu milik Fahri, kotor dan robek-robek. Dan di sampingnya sebuah benda kecil berwarna emas, kalung liontin berbentuk inisial A. Kalung milik Alma. Mereka berhenti bernapas. Mereka sudah sangat dekat dengan Luna dan berhenti tiba-tiba. Keheningan yang tiba-tiba jauh lebih mengerikan daripada nyanyian itu sendiri. Mereka di dalam. Gue akan masuk. Lu jaga di luar, Rif. Jangan masuk. Jangan bodoh, Kak. Gue ikut. Gue gak akan ngebiarin lo menghadapi apapun itu sendirian. Saat mereka bersiap masuk, mereka mendengar suara dari dalam lorong. Bukan suara manusia, itu adalah suara kunyahan yang pelan, basah dan teratur. Raka dan Rifki bertukar pandang horor. Mereka saling memberi isyarat, menyalakan senter dan memberanikan masuk ke dalam celah gelap itu. Lorong itu hanya cukup untuk dilewati satu orang. Udara di dalamnya pengap dan berbau aneh. Perpaduan antara jamur, tanah basah, dan daging mentah. Mereka merangkak selama beberapa meter, hingga lorong itu melebar menjadi sebuah gua kecil yang atapnya rendah. Cahaya senter mereka menyapu ruangan itu. Dinding gua itu dipenuhi coretan aneh, simbol-simbol kuno yang tidak mereka kenali, dibuat dengan bahan gelap yang menyerupai noda darah kering. Di tengah gua mereka melihat tumpukan jerami, dan di atas jerami itu duduk sesosok yang membuat Rifki hampir menjerit. Dia adalah Luna. Luna duduk merengguk memeluk lututnya. Gaun hiking yang robek di beberapa tempat, wajah pucat basi, dia tidak bergerak. Di sampingnya terdapat sosok lain, tinggi, kurus, dan putih seperti yang dilihat Rifki sebelumnya, sedang berjongkok di atas sesuatu yang gelap. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tertutup rambut panjang hitam pekat. Ketika senter Raka tepat mengenai matanya, sosok itu mengeluarkan suara gerungan rendah. Di tangannya, sosok itu memegang sebat tulang yang bersih, mengkilap dan baru saja dikunyah. Raka membeku. Ia tidak melihat 3 temannya yang lain. Luna. Luna tidak menoleh. Ia hanya menunjuk di tumpukan jerami di belakangnya dengan jari gemetar. Raka mengarahkan senter ke sana. Di antara jerami tersembunyi sebuah sepatu boot hiking berwarna hitam. Itu sepatu Rian dan Reval, identik. Dan di atas sepatu itu tergantung sisa-sisa kulit dan daging yang mengerikan, menyiratkan bahwa apa yang dimakan sosok itu adalah. Tiba-tiba sosok putih itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mustahil.
Sosok itu bergerak terlalu cepat dengan satu lompatan senyap. Ia sudah berada di udara menuju tepat ke arah Raka. Mundur! Rifki mendorong Raka hingga jatuh. Serangan itu meleset. Sosok berwarna putih pucat itu menabrak dinding gua, mengeluarkan suara gerungan marah yang menggema. Senter Raka jatuh dan berguling. Cahaya berkedip-kedip tak menentu, memperlihatkan sosok makhluk itu sekilas. Tinggi, bertangan panjang dengan kuku yang tajam, dan matanya bersinar kuning redup dalam gelap. Raka merangkak mundur mengambil pisau lipat Fahri yang ia bawa. Rifki, lari! Rifki mengambil senternya yang terjatuh dan mengarahkannya tepat ke wajah sosok makhluk itu. Cahaya terang itu sepertinya mengganggu sosok makhluk tersebut. Makhluk itu melengking kesakitan, menutupi wajahnya dengan tangan kurus panjangnya. Cahaya! Dia benci cahaya! Raka segera menyalakan senter headlampnya yang terpasang di kepala, mengarahkan pancarannya ke langit-langit gua agar pantulannya menyebar. Di tengah cahaya remang-remang yang diciptakan, mereka masih bisa melihat Luna yang meringkuk di tempatnya tak bergerak. Sosok makhluk itu memanfaatkan momen sesaat kegelapan itu untuk melompat ke sudut gua, menghilang dalam bayangan. Kita harus keluar sekarang. Luna! Raka kembali menghampiri Luna, tubuhnya dingin dan kaku. Kaki Raka menyentuhnya. Luna mendongak, matanya kosong dan merah. Karina, dingin, bisik Luna, suaranya parau dan terputus-putus, bukan seperti dendangan sebelumnya. Ayo Lon, kita pergi. Raka berusaha mengangkatnya. Tiba-tiba dari tumpukan belakang tumpukan jerami terdengar suara gesekan. Sosok makhluk itu muncul lagi. Kali ini ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri mengeram dan menatap Raka. Lalu hal yang lebih mengerikan terjadi. Dari sisi gua yang lain muncul satu sosok putih kurus lagi. Dan kemudian satu lagi. Total ada 3 makhluk. 3. Center. Raka berteriak. Ia menendang carrier Luna yang tergeletak ke salah satu makhluk, mengganggu fokus mereka. Raka menarik Luna dan Rifki menuju lorong sempit tempat mereka masuk. Mereka harus merangkak cepat. Saat mereka tiba di mulut lorong, salah satu makhluk berhasil meraih kaki Raka. Kuku tajamnya menggores but Raka hingga kakinya robek dan kulitnya berdarah. Raka menjerit kesakitan, menendang kuat-kuat. Ia berhasil membebaskan kakinya, lalu menendang senter yang tadi ia jatuhkan ke dalam lorong. Senter itu berguling ke dalam gua. Cahayanya berkedip-kedip, mengacaukan pandangan para sosok makhluk itu. Merangkak cepat! Mereka berhasil merangkak keluar dari lorong, membawa Luna yang lunglai. Begitu mereka keluar ke udara terbuka di lembah yang berkabut, Raka dan Rifki tidak berani menoleh ke belakang. Lari, jangan lihat ke belakang! Mereka berlari menembus kabut, melintasi tanah yang becek, meninggalkan gua yang mengerikan itu. Luna berada di antara mereka diseret paksa. Tiba-tiba suara derap kaki berat terdengar di belakang mereka. Makhluk itu mengikuti, namun kali ini ada suara lain yang bercampur, lebih berat dan lebih menyeramkan. Jejak kaki telanjang itu bukan cuma milik yang tadi. Ada lebih dari satu. Mereka berlari tanpa tujuan. 5 orang hilang, hanya mereka bertiga yang tersisa, dikejar oleh kengerian Argopuro. Kabut tebal di lembah itu terasa seperti dinding es. Raka dan Rifki menyeret Luna yang kini tidak sadarkan diri. Ia kembali menaiki lereng curam. Derap langkah kaki telanjang di belakang mereka terdengar semakin dekat, membuat adrenalin Raka berpacu dengan rasa ngeri. Kemana kita, Rif? Rifki yang memanggul carrier Luna selain milik sendiri menghela napas berat. Kita harus kembali ke jalur utama. Kita harus sampai ke danau taman hidup. Itu masih jauh. Tapi di sana terbuka, tidak ada tempat bersembunyi untuk makhluk-makhluk seperti hutan ini. Danau taman hidup itu tempat peristirahatan Dewi Rengganis.
Mungkin ada perlindungan di sana. Raka mengangguk pasrah. Keyakinan logis sudah lama hilang. Kini yang mereka pegang hanyalah mitos dan harapan kosong. Mereka akhirnya berhasil mencapai area camp lama, tempat di mana mereka meninggalkan celurit Fahri dan kamera Alma. Tempat itu kini terasa asing dan dingin. Tas kita. Raka menyadari mereka meninggalkan semua carrier mereka saat bergegas menyusul Karina. Ambil yang paling penting. Perintah Rifki langsung menuju carrier miliknya sendiri. Ia mengeluarkan satu-satunya alat masak, korek api, dan sebotol air minum. Kita nggak bisa bawa barang terlalu banyak. Saat Raka meraih tasnya, ia melihat Luna bergetar hebat. Ia memeriksa denyut nadinya. Sangat lemah, wajahnya kebiruan. Luna kedinginan, Rif, dan luka di kaki gue. Raka menunjukkan goresan yang dalam dan berdarah di betisnya. Rifki mengalihkan pandangan dari lukanya dan menatap Luna. Kita butuh api dan tempat berlindung, dan kita harus menjauh dari sini. Tiba-tiba Luna menggenggam tangan Raka dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya yang kosong menatap lurus ke titik di antara pepohonan. Jangan ke danau. Mereka ada di air, ada di mana-mana. Karina bukan yang pertama. Kata-kata itu membuat Raka dan Rifki terdiam. Jika Luna sudah melihat nasib teman-temannya yang lain termasuk Karina, Rian, dan Reval, maka harapan untuk menemukan mereka hidup-hidup sepenuhnya musnah. Sesaat kemudian Luna terkulai lemas, tangannya dingin. Dia pingsan. Kita harus memaksanya bergerak. Tepat saat mereka hendak membopong Luna, Rifki menunjuk ke bawah pohon besar itu. Tempat sial merah tua itu pernah tergantung. Di tanah di samping jejak sepatu mereka yang kotor, kini ada jejak kaki telanjang yang besar. Makhluk itu sudah mengejar dan sudah berada di lokasi mereka lagi. Mereka mengepung kita. Raka menghela napas, ia melihat ke atas. Di punggungan bukit sebelah timur terdapat celah di pepohonan yang memperlihatkan sedikit cahaya sore. Itu adalah arah yang berlawanan dari jalur resmi. Arah menuju puncak Rengganis, puncak yang terkenal paling mistis di Argopuro. Kita tidak bisa kembali ke gerbang, mereka pasti sudah menutup jalur itu. Kita ke atas, ke puncak Rengganis. Puncak Rengganis? Itu petilasan Dewi Rengganis, Kak. Itu lebih angker. Mungkin benar. Tapi kalau makhluk-makhluk itu adalah penjaga lembah, mereka mungkin tidak bisa dan tidak mau naik ke kawasan puncak. Itu satu-satunya tempat yang kita yakini memiliki legenda yang lebih kuat dari makhluk ini. Kita bertaruh pada mitos. Sambil memanggul Luna di punggungnya, Raka mulai berjalan perlahan menaiki tanjakan curam yang belum pernah dijamah oleh manusia. Di belakangnya Rifki mengikuti membawa carrier yang tersisa dan sesekali menoleh ke belakang. Ke arah kegelapan tempat suara gerungan mulai terdengar lagi. 3 orang tersisa menuju ke puncak mistis yang belum pernah mereka niatkan untuk didaki. Jalur menuju puncak Rengganis bukanlah jalur pendaki. Itu adalah tanjakan curam yang ditutupi akar-akar pohon yang menonjol dan bebatuan licin yang tertutup lumut tebal. Raka menggendong Luna di punggungnya. Tubuh Luna terasa seperti beban mati, menambah kesulitan Raka menghadapi medan yang semakin kejam. Tarik, Rif. Raka mengeram, mencoba melompati celah batu besar. Rifki menahan carriernya, menggunakan tali untuk membantu Raka menarik diri. Mereka berjuang melawan medan, kelelahan fisik dan ancaman dari bawah lembah. Gue dengar mereka. Suara derap kaki itu makin jauh, tapi mereka masih mengikuti. Mereka pasti tidak mau naik. Mungkin legenda itu benar, puncak Rengganis adalah batas teritorial mereka. Ketinggian berubah drastis, pohon-pohon tropis menghilang, digantikan hutan lumut yang ikonik di Argopuro. Di sini,
Segala sesuatu tertutup lumut hijau tebal, cabang, bebatuan, dan bahkan tanah. Suasana menjadi sangat hening, hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah. Tiba-tiba Luna yang tadinya diam mulai bergerak, matanya masih setengah terpejam, tetapi ia mulai meracau. Maya, jangan sentuh, dingin sekali. Raka dan Rifki saling pandang. Mereka tidak punya teman bernama Maya. Luna pasti sedang meracau tentang apa yang terjadi pada Alma atau teman-temannya yang lain. Luna siapa, Mai? Maya tidak menjawab, ia malah tertawa pelan, tawa yang tidak wajar. Sebelum tiba-tiba menggerakkan tangannya dan mencengkram leher Raka kuat-kuat. Ganti. Dia bilang ganti. Dia tidak suka, kau yang harusnya ganti. Raka berjuang melepaskan cengkeraman. Kekuatannya tiba-tiba sangat besar, seperti bukan kekuatan dari tubuh yang lemas. Rifki segera membantu memaksa tangan Luna lepas dari leher Raka. Dia kerasukan. Bukan. Dia bukan kerasukan. Mereka mungkin mengirimnya ke kita untuk memperlambat kita. Raka terpaksa mengikat Luna ke punggungnya dengan tali, membuatnya tidak bisa bergerak bebas lagi. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya keluar dari hutan lumut. Mereka tiba di sebuah kawasan terbuka yang menyerupai pelataran batu. Dikelilingi oleh sisa-sisa reruntuhan batu kuno yang ditutupi oleh es tipis. Mereka telah mencapai puncak Rengganis. Di tengah pelataran berdiri kokoh sebuah petilasan yang terbuat dari susunan batu-batu besar. Tampak seperti gerbang kecil yang hancur. Suasana di sini terasa dingin, sunyi, tetapi entah mengapa terasa aman. Raka meletakkan Luna di balik reruntuhan batu, melindunginya dari angin. Kita berhasil. Namun rasa lega itu hanya sesaat saat Raka menoleh ke belakang, ke arah jalur yang baru mereka daki. Ia melihat sesuatu di atas hutan lumut. Bukan satu, bukan tiga, tetapi 6 sosok putih kurus berdiri diam di atas pohon. Membentuk setengah lingkaran, mereka tidak bergerak melewati batas petilasan itu. Tetapi mereka hanya berdiri, menatap Raka dan Rifki dengan mata kuning menyala. Dan di tengah sosok itu Raka melihat sosok yang lain. Sesuatu yang lebih tinggi dan lebih besar, mengenakan sepotong kecil pakaian gunung berwarna merah menyala yang dikenali Raka. Pakaian milik Karina. Karina tidak mati. Karina telah berubah. 6 sosok kurus berdiri diam di batas hutan lumut, dan di tengah mereka sosok yang lebih tinggi. Karina terlihat mengenakan robekan windbreaker merahnya. Ia menatap Raka dengan tatapan kosong yang menusuk. Rifki menarik Raka ke belakang reruntuhan petilasan Rengganis. Nama lo, Kak. Mereka ada di sana. Fahri dan Alma yang tidak ada, tapi kenapa Karina tidak langsung menyerang? Saat mereka sedang berbicara, Luna yang terikat tertawa pelan. Tawanya terhenti, lalu ia berbicara dengan suara yang dalam. Tentu saja mereka tidak ada. Alma sedang menunggu hadiahnya dan Fahri. Tiba-tiba dari sisi petilasan yang lain muncul seorang pria. Itu adalah Fahri. Ia tidak kurus pucat, tetapi matanya memancarkan kegilaan yang mengerikan. Di tangannya Fahri memegang batu yang tajam. Kalian tidak akan kemana-mana. Dia bilang Raka yang harus menggantikannya. Fahri menyerang, Raka berhasil menghindar, tetapi Fahri lebih cepat. Batu itu menghantam kepala Rifki. Rifki jatuh tanpa suara. Darah menyebar di bebatuan dingin puncak Rengganis. Satu lagi. Raka menyadari Fahri adalah iblis yang hidup, yang dikendalikan oleh kekuatan yang menjijikan di gunung itu. Dia adalah pembunuh sebenarnya. Saat Raka memegang celurit lipat milik Fahri sendiri, makhluk-makhluk putih di atas pohon mulai bergerak maju perlahan. Dipimpin oleh Karina, mereka menembus batas mendekati lingkaran cahaya senter.
Raka berdiri sendiri melawan Fahri di dalam lingkaran cahaya, sementara 6 makhluk yang lainnya mengitari di luar. Lu yang membunuh mereka semua. Jangan bebasin mereka, dan lo akan menjadi yang terakhir. Fahri menyerang dengan membabi buta. Raka dengan luka kakinya hanya bisa bertahan. Tusukan celuritnya lagi-lagi hanya menghasilkan goresan dangkal pada Fahri. Saat makhluk-makhluk itu semakin dekat, Raka mengambil keputusan. Ia harus memisahkan Fahri dari makhluk dan memisahkan Luna dari medan pertempuran. Raka berlari menuju Luna yang terikat. Ia memotong ikatan tali Luna, lalu mengikat tali yang sama pada tiang batu terkuat di petilasan itu. Pergi Fahri, ambil gue! Raka berlari menjauh dari petilasan. Menuruni punggung gunung yang curam, Fahri dan 6 makhluk itu serentak beralih mengejar Raka. Tepat saat Raka mencapai batas lereng, kabut tebal berwarna putih salju tiba-tiba turun. Kabut itu menyelimuti seluruh petilasan Rengganis dalam radius 50 meter, menyentuh Luna yang tergeletak di sana dan Rifki yang tak bergerak. Kabut itu terasa dingin, suci dan penuh wibawa. Makhluk-makhluk putih itu termasuk Fahri tiba-tiba berhenti di atas kabut. Mereka berteriak kesakitan seolah kabut itu adalah api suci. Raka sadar ia telah mencapai area perlindungan Dewi Rengganis. Namun Raka tidak berhenti. Jika ia berhenti, makhluk-makhluk itu akan menunggu. Ia harus memimpin mereka pergi. Raka terus menuruni punggung gunung membawa kedir kecilnya dan memimpin 7 bayangan Fahri dan 6 makhluk. Raka melompat dari lereng curam Rengganis ke sabana Cikasur. Angin kencang menerpa tubuhnya, tetapi rasa sakit pada kakinya jauh lebih nyata daripada kelelahan. Ia tidak berani berhenti sambil setengah berlari. Setengah terseret, ia menarik napas, memaksakan udara-udara dingin mengisi paru-parunya. Ia tahu setiap meter yang ia tempuh adalah jarak yang menjauhkan 7 bayangan Fahri dan 6 makhluk itu dari Luna dan petilasan Rengganis. Matahari pagi mulai menyinari sabana luas itu, tetapi cahayanya terasa palsu. Di bawahnya rumput-rumput coklat dan ilalang yang panjang tampak seperti ombak kering. Raka memutar tubuhnya sejenak. 7 bayangan itu masih mengejar. Kini terlihat seperti siluet pucat yang menari-nari di padang rumput. Bergerak tanpa suara dan tanpa lelah, mereka tidak terpengaruh oleh medan seolah tubuh mereka tidak memiliki massa. Sial! Raka mengumpat. Kecepatan mereka jauh melebihi manusia normal. Raka memutuskan untuk mencari perlindungan atau mengalihkan perhatian. Ia teringat cerita-cerita tentang Cikasur, sabana yang luas, bekas landasan pesawat zaman Belanda. Tempat dengan sejarah kelam yang konon pernah menjadi kuburan massal pekerja paksa. Jika ada tempat di mana kengerian Argopuro berakar, itulah Cikasur. Saat ia makin dalam memasuki sabana, Raka mulai melihat tanda-tanda peradaban modern. Sampah plastik kecil, putung rokok, dan yang paling mencolok jejak roda sepeda gunung di tanah yang lebih padat. Pendaki lain. Jantungnya berdebar kencang, kali ini bukan hanya karena takut tapi karena harapan. Ia mengikuti jejak itu menuju ke reruntuhan Cikasur. Sisa-sisa bangunan kecil dan landasan pesawat yang kini hanya berupa tanah lapang yang ditumbuhi rumput. Tepat di balik salah satu dinding batu yang sudah lapuk, Raka menemukan bekas api unggun yang baru padam. Asap tipis masih mengepul dari abu, menunjukkan bahwa api itu dimatikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Di dekatnya ada jejak tenda yang baru dibongkar, meninggalkan ceceran bubuk kopi instan dan bungkus makanan ringan. Mereka pasti berkemah semalam di sini. Raka merasakan urgensi yang menusuk. Ia melihat ke arah jejak kaki yang baru. Jejak itu mengarah lurus ke utara.
menuju ke persimpangan Cisentor, jalur yang biasa digunakan pendaki untuk menuju Ranu Segaran. Jika pendaki itu adalah pendaki biasa, mereka mungkin akan beristirahat di Cisentor atau Danau Taman Hidup. Raka harus memilih kembali ke puncak Rengganis untuk memeriksa Rifki dan Luna, atau menyelamatkan pendaki yang tidak bersalah ini. Mengingat ancaman 7 bayangan di belakangnya, kembali ke puncak berarti menyerahkan diri dan membahayakan Luna yang baru saja diselamatkan oleh kabut putih suci. Ia memutuskan misi utamanya kini adalah memberi peringatan. Raka menyerap, sembunyi di balik tumpukan semak kering, menunggu 7 bayangan itu akhirnya mencapai Sabana Cikasur. Mereka berhenti persis di tempat Raka pertama kali melihat bekas api unggun. Mereka tidak lagi menunjukkan kecepatan mengejar yang histeris. Mereka hanya berdiri diam di tengah sabana, membentuk formasi aneh. Karina dengan windbreaker merahnya yang robek menoleh perlahan ke arah Raka. Matanya yang kuning redup menatapnya, tetapi tidak ada gerakan. Raka menahan napas, ia seperti mainan yang tidak menarik lagi. 7 bayangan itu kini menoleh serempak menatap lurus ke utara, ke arah persimpangan Cisentor, ke arah yang sama dengan jejak kaki baru yang Raka ikuti. Fahri dengan seringai yang gila melangkah maju. Ia membungkuk mengambil secuil bubuk kopi instan, menciumnya lalu tertawa terbahak-bahak. Makanan baru. Suaranya menggema di padang sunyi. Raka menyadari kengerian baru. 7 bayangan itu tidak lagi terikat padanya. Mereka telah menemukan target yang lebih mudah dan mereka tahu persis kemana target itu pergi. Raka kini memiliki satu-satunya kesempatan untuk bertindak sebagai perintang, pelindung, atau jika gagal korban ke-8 Argopuro. Ia memutar tubuhnya mengabaikan rasa sakit di kakinya dan berlari menuju jalur Cisentor. Berpacu melawan waktu dan 7 bayangan yang kini mengintai di belakangnya. Raka berlari terengah-engah, 7 bayangan itu membayangi punggungnya. Ia harus melarikan diri, tetapi pikirannya terus berputar pada sosok Fahri. Bagaimana sahabatnya yang pendiam dan logis itu bisa berubah menjadi iblis yang tersenyum di atas darah temannya sendiri. Saat Raka melompat melintasi sungai kecil di Sabana Cikasur, rasa sakit di kakinya memaksakan berhenti sebentar. Ia bersembunyi di balik rumput ilalang yang tinggi, mencoba mengatur nafas dan mendengarkan suara pengejaran di belakangnya. Di tengah keheningan yang singkat itu, ingatan tentang malam sebelum tragedi mulai muncul. Argopuro hari ke-1, kemah pertama. Malam itu dingin, tetapi tidak sedingin malam-malam berikutnya. 8 pendaki sedang berkumpul di sekitar api unggun. Ada tawa, canda, dan cerita hantu yang diceritakan oleh Rian dan Reval. Fahri seperti biasa duduk sedikit maju, mengasah celurit lipatnya. Ia tampak gelisah. Fahri, kenapa? Wajah lo tegang banget. Lu kurang tidur? Gue gak suka tempat ini, tempatnya terlalu sunyi. Dan gue rasa gue gak sendirian di sini. Semua orang tertawa. Karina menepuk pundaknya. Itu karena lu banyak baca cerita horor. Kita aman, Fahri. Namun Raka ingat malam itu setelah semuanya tidur, ia mendengar suara aneh di luar tendanya. Ia menyalakan headlamp dan mengintipnya. Ia melihat Fahri berdiri di luar tenda. Tidak berpakaian dengan lengkap, hanya memakai kaos dalam yang tipis menghadap ke arah hutan. Ia bergumam dengan pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ya, mereka mengganggu, aku tahu. Tapi aku akan melakukannya, aku akan diam. Raka mengira Fahri sedang berjalan sambil tidur atau sleepwalking. Segera keluar dan menepuk bahu Fahri. Ri, lu kenapa? Raka, sorry, gue cuma kedinginan dan mau ke toilet. Raka percaya mereka kembali ke tenda, tapi saat Raka berbaring,
Ia mendengar Fahri bergumam lagi. Aku akan membantumu, aku janji. Tapi jangan ambil yang ini, ambil yang lain dulu.